Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Waluyo dari Prodi PJOK 001. NIM saya 223161919375. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari panduan observasi profil peserta didik dalam mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Yang pertama, latar belakang. Praktik pengalaman lapangan merupakan usaha nyata dari PPK Prajabatan dalam usaha meningkatkan kualitas tenaga pendidik yang profesional. Yang kedua, tahap kegiatan dimulai dari orientasi, observasi lingkungan sekolah, asistensi mengajar, dan praktek mengajar terbimbing, dan yang terakhir diskusi refleksi akhir PPL. Yang ketiga, PPL atau praktik pengalaman lapangan merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa PPG Prajabatan Prodi PJOK semester 1 dan semester 2. Yang kedua, karakteristik peserta didik. Adapun karakteristik peserta didik merupakan ciri, watak, dan kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang yang sifatnya relatif tetap. Jadi karakteristik merupakan sifat dari bawaan seseorang yang relatif tetap. Karakteristik peserta didik sangat diperlukan untuk kepentingan dalam perencanaan pembelajaran. Jadi karakteristik peserta didik juga perlu untuk perancangan pembelajaran. Yang ketiga, sasaran observasi peserta didik. Yang pertama ada etnik, kultural, status. Yang ketiga, status sosial. Yang keempat, minat. Yang kelima, perkembangan fisiologis. Yang keenam, perkembangan kemampuan awal. Yang ketujuh, gaya belajar. Yang kedelapan, motivasi belajar. Kesembilan, perkembangan kognitif. Kesepuluh, perkembangan emosi. 11, perkembangan psikososial. Yang terakhir, perkembangan moral. Untuk perancangan observasi, yang pertama sampel kelas, yaitu guru pamong, maka kurikulum SMP 6, maka kesiswaan SMP 6 Malang, kepala tata usaha SMP 6 Malang, bendahara umum SMP 6 Malang, dan kepala sarana dan prasarana. Perencanaan observasi meliputi pelaksanaan observasi dilakukan sesuai dengan jadwal PPL yang sudah ditentukan atau ditetapkan oleh LPDK. Untuk pelaksanaan observasi di SMP 6 Malang dilaksanakan selama 5 hari, yaitu mulai tanggal 24 hingga 28 Oktober tahun 2022 dengan metode wawancara serta observasi secara langsung. Jadi observasi yang saya lakukan terkait di tempat saya PPL yang ada di SMP 6 Kota Malang. Profil demografi peserta didik. Yang pertama, Yulia Rahma, usia 13 tahun, jenis kelamin perempuan, tinggal dengan orang tua. Nama orang tua ayah Taufik Rohman, ibu Farida. Pekerjaan orang tua ayah PNS, ibu PNS. Anak ke-1, jumlah saudara 2, kebiasaan belajar sehari-hari, belajar sendiri di malam hari. Hal yang disukai bernyanyi, hal yang tidak disukai dibully. Pelajaran yang paling disukai adalah pelajaran bahasa Indonesia. Gaya belajar auditori. Hasil observasi. Perkembangan fisiologis peserta didik. Pada hasil survei, fisiologis anak berkembang dengan baik. Ini ditandai dengan adanya perubahan pertumbuhan tinggi badan, berat badan. Perubahan pita suara ini terjadi pada saat masa di sekolah menengah pertama. Banyak siswa dan siswi yang mulai dengan ketertarikan dengan lawan jenis. Itu merupakan perkembangan fisiologis dari peserta didik. Yang kedua, perkembangan psikologis. Perkembangan kognitif, emosional, psikososial, dan moral, termasuk dalam psikologis. Perkembangan psikologi pada usia SMP ini
Anak-anak akan mengalami masa ambivalensi, yakni kondisi di mana seseorang dalam keinginan antara bergaul atau menyendiri. Pada kondisi ini, orang tua dan guru harus mengambil jarak yang tepat. Jarak yang proporsional bisa diciptakan sambil memastikan fitrah dasar dalam diri anak bisa tumbuh dengan baik sehingga menjadi benteng perkembangan dari diri yang lebih efektif. Perkembangan psikologis dalam ranah kognitif. Rata-rata di setiap kelas peserta didik setiap tahun mengalami peningkatan hasil belajar dalam bidang akademiknya. Terbukti dengan adanya nilai rapot dari semester 1 ke semester 2 selalu ada peningkatan. Kemudian dari emosional, peserta didik bisa memberikan argumennya jika ada pertanyaan dari pendidik dan semangat dalam mengikuti pelajaran. Cara guru untuk merespon peserta didiknya dengan cara menggali dari terdekatnya. Kemudian psikososial, guru dalam membangun suasana yang mendukung peserta didik menggunakan cara kerja kelompok antar peserta didik, pembelajaran di luar kelas, dan praktikum. Menyiapkan media-media pembelajaran yang menunjang pembelajaran di kelas seperti PowerPoint atau benda praktek bersamanya. Pengembangan metode belajar dan eksperimen. Yang keempat, moral. Pembiasaan membaca doa dan memberi salam di awal pembelajaran. Sopan santun bapak ibu guru baik perkataan maupun perbuatan. Aktif dalam sholat berjamaah bagi setiap seorang peserta didik yang muslim. Yang kelima, motivasi belajar. Peserta didik di SMP 6 Malang aktif memperhatikan penjelasan guru dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian mereka juga sering bertanya mengenai materi yang belum dipahami, gemar membaca, dan berdiskusi secara peduli terhadap sesama. Laporan hasil observasi terkait peserta didik. Untuk perkembangan fisiologis inisial YR, hasil observasinya inisial YR perempuan kelas 7 fase D. Perkembangan terkait fisiologis berada pada tahap sehat normal secara fisik sesuai dengan usia pertumbuhannya. Untuk yang B, perkembangan psikologis. Dalam ranah kognitif, secara kognitif YR berada pada tahap yang baik dan mampu mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran di kelas. Untuk emosional, YR sedikit tertutup di awal tatap muka, sempat mengeluh capek di awal pembelajaran PJOK, dan guru perlu melakukan pendekatan personal di pertemuan berikutnya agar bisa membantu YR mengelola emosinya. Psikososial, YR baik secara sosial dan memiliki banyak teman saat pembelajaran kelompok. Moral, YR adalah seorang siswa yang santun, sopan, dan bertanggung jawab. Untuk motivasi belajar, YR aktif dalam pembelajaran, hanya saja ia terkesan hanya suka pada mata pelajaran yang hanya ia sukai saja. Kesimpulan, SMP 6 Malang merupakan sekolah yang berada di tengah kota Malang dengan kultur yang modern. Dalam pembelajaran, sekolah mendukung penuh kegiatan untuk berinovasi seperti diadakannya pembelajaran di luar kelas atau outing kelas. Sekolah ini secara umum telah menghidupkan profil pelajar Pancasila dengan pembiasaan rutin setiap hari, dengan penyambutan peserta didik setiap pagi dengan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Karakteristik peserta didik di SMP 6 Malang secara umum baik dalam perkembangan fisiologis maupun psikologisnya, dalam ranah kognitif, emosional, psikososial, moral, dan motivasi belajar. SMP 6 Negeri Kota Malang sangat mengedepankan dalam membangun nilai-nilai integritas dan spiritual peserta didik. Dibuktikan dengan kegiatan sekolah seperti pembiasaan membaca doa dan memberi salam di awal pembelajaran. Baik, itulah hasil presentasi dari saya yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.